ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong, ini ngomong. Jadi lebih baik kita dengarkan dulu. Selesai dari sini, dari Rian Ibram kita selesai ngomong, baru nanti doktif. Nah setelah doktif nanti lapas kabeh ngomong kabeh ricu. Yang mau didengar yang mana? Nah itulah fungsinya orang itu harus belajar profesional. Baik kamu itu di atas panggung, memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara, memberikan kesempatan kepada teman. Nah doktif kan ibaratnya kalau udah Rian ngomong terus aku cercer doktif juga, itu tidak adil. Nanti kalau digituin kalian bilang, duh kok doktif diserang sama 4 host. Nah namanya itu musyawarah mencapai mufakat. Itu bisa kita itu bisa langgeng hubungan pekerjaannya gitu ya. Yang nggak paham kalian pasti protes. Lah Dewi itu DP itu koplangan pelongok. Gue kalau BODOH nggak jadi host sayang ya. Nggak jadi host, nggak jadi artis yang bertahan sampai sekarang sayang ya. Ya gitu. Cuma kita tidak boleh egois. Kita harus bisa mendengarkan orang lain. Kita itu bukan kampungan. Kalau sudah ibaratnya kalau sudah ada yang mewakili apa pertanyaan kita, ngapain kita bertanya diulang? Nah itu fungsinya ini biar fungsinya TikTok, SDM yang SDM ke bawah yang nggak punya otak itu biar bisa mikir. Nah, Dewi Persik ngoceh, Rian Ibram ngoceh, Karen Delano ngoceh, Mami Ola Ramlan ngoceh. Kan berarti kan menyerang doktif semua istilahnya, atau menyerang SS semua. Nah, jadi kita itu harus bisa imbang di sini. Dengarkan dulu yang sini. Dengarkan dulu yang sini. Kalau misalkan dari doktif ibaratnya sudah memberikan jawaban dan memuaskan kepada kita, kita itu matanya itu berempat tuh langsung oh berarti tidak ada pertanyaan untuk next step. Berarti kita akan bertanya yang lain gitu loh. Nah, jangan hanya gara-gara kasus ini terus tiba-tiba ada foto King Nasar, Mbak. Ya kan tadi nggak ada King Nasar. King Nasar tadi itu ada acara off air nyanyi. Tadi itu cuma saya, Kak Karen Delano, Mami Ola Romlan. Oleh Mami Ola Ramlan gitu kan sudah paham sampai sini ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari Rian Ibram kepada doktif ini sudah mewakili 3 host. Kalau semua 3 host ini ngoceh, satu host belum kelar bicara, satu host tanya, belum selesai yang 2 host tanya lagi yang 3 host, lah pas jadi kampungan guys. Singkatnya dirungokno, yang mau didengar tuh yang mana. Nah itu fungsinya ya guys. Ular, oh nonton ular. Kalau kamu pingin nonton ular, ada sinetron saya namanya Nadine ya, sama ular judulnya apa itu ular yang gini-gini yang film gue lupa gue, Ratu Pantai Selatan. Nah ular kadut ya Mi. Kok ular kadut? Hodamnya aku kan Nyi Loro Kidul. Kok ular kadut? Gimana sih kamu? Nggak tahu kamu? Putri, pret udah poh ya Putri, ani ya. Kenapa kok pret Putri? Wedok kok sembarangan pret. Kok niku, yo? Ular opo? Ular naga, ular centong, ular apa maksudnya? Hah? Kasih paham Mami. Ular Nyi Loro Kidul. Oh iya, Nyi Loro Kidul. Kalau aku pro-nya ke siapa? Aku pro kepada pihak pemerintah. Kita mengikuti sesuai pemerintah, karena masalah ini sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi biarkan pihak yang berwajib nanti yang akan menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Gitu. Paham dari sini. Kita itu negara hukum, nggak bisa kita semena-mena ya. Ular ruling. Oh tak pikir ular iling. Tuh, lihat dong viewersnya kalau begini 18.000. Lihat dong, kalau udah ngegibah viewersnya 18,9k. Kenamanya juga ngegibah. Ini kan ngegibah kan? Iya kan guys? Bener nggak? Ya kan DP ular, emang gue ular. Kenapa? Gue ular dapat duit. Ya kan? Ularnya gue mahal.
Lu bisa ular kayak gue? Kagak bisa. Lu kagak bisa goyang, kagak bisa acting. Gimana lu bisa jadi ular? Ularnya Dewi Persik ada sinetronnya, ada filmnya. Lu ada apanya? Ada napasnya. Lu cuman bisa sadis kan, sadis lah DP. Jangan sedih saya. Kamu itu ya, ular yang tidak merugikan. Benar banget ya. Jadi kita itu negara hukum, nggak boleh semena-mena ya, nggak boleh semena-mena, harus taat peraturan. Karena semuanya ini, apa yang terjadi ini, jangan pernah kau ciptakan huru hara. Yang ada perdamaian di muka bumi ini, di muka bumi yang sangat indah ini. Jangan berisik, jangan huru hara ya guys. Karena orang yang suka perdamaian itu awet nom ya guys. Paham dari sini. Giliran kita ngegibah segini ya, segini banget, segini. Kalau ngegibah guys, ngegibah aja terus, gibah gibah gibah, gibah. Emang top orang Indonesia ini emang. Segini ya, segini banget, segini. Coba aja giliran kali ini. Kok viewersnya dikit? Siapa itu Mbak? Bahas siapa sih ini? Enggak, tadi kan orang-orang tanya Mami DP tim mana? Pertanyaannya kan itu. Saya jawab, saya tim nggak yang mana-mana. Saya ini kan sudah masalah ini sudah diserahkan kepada pihak yang berwajib, ya kan? Nah, tadi bintang tamunya juga ada Papi Uya Kuya sebagai Komisi 9. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kita ini semuanya, aku tadi setuju dengan ucapan Doktif bahwa Doktif mengatakan kita itu mereview beberapa produk ya kan, beberapa produk katanya kan diizinkan, tapi perlu digarisbawahi kalau versi Papi Uya diizinkan di sini tetap dalam pengawasan BPOM, izin BPOM. Jadi nggak boleh mereview itu semena-mena, itu nggak boleh. Karena kalau misalkan, kalau aku pribadi ya, saya kan bukan kapasitasnya dokter, apalagi kapasitasnya dokter. Pastinya kalau memang ingin membantu masyarakat, kita senang, bahagia. Jadi masyarakat bisa melek tentang skincare, mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Cuman kalau kita ingin menengahi masalah ini, BPOM itu selalu mengeluarkan produk-produk yang aman atau tidak aman ya, yang aman atau tidak aman, entah itu setiap bulannya, entah itu setiap berapa minggu gitu. Nah, disitulah kita sebagai warga negara Indonesia, kita membantu BPOM untuk mengumumkan gitu, terutama influencer, mengumumkan kepada masyarakat bahwa produk ini tidak boleh dipakai ya, produk ini tidak boleh dipakai. Nah, itu biasanya BPOM yang akan memberitahu kepada masyarakat. Nah, tapi kalau misalkan aku setujunya dari Doktif sendiri itu kan bilang bahwa apa tadi sih tentang review tadi bilangnya apa tadi si tentang BPOM. BPOM tuh kekurangan SDA. Nah, kata Doktif, BPOM tuh kekurangan SDA. Nah, ya pekerjaannya kayak kurang cepat. Iya, SDM maksudnya yang membantu dalam hal mereview. Sedangkan skincare itu kan ibaratnya orang yang bisnis skincare itu kan bukan satu, bukan dua, kan banyak banget. Nah, BPOM itu kekurangan orang untuk mengecek atau mereview. Nah, tapi perlu digarisbawahi gitu loh. Tapi tetap ketika itu dokter atau itu para influencer mereview, tetap di sini di bawah naungan BPOM. Gitu sayang, SDA. Jadi di situ aku sih cuman ya, aku di sini tuh sebagai host. Jadi aku harus netral. Orang datang ke tempatnya kita, masa kita mau marah-marahin atau tiba-tiba lo gini-gini, kan nggak boleh gitu loh ya. SDM. Jadi apapun itu nggak boleh gitu loh. Kalau misalkan saya pribadi
tiba-tiba ada orang mau datang ke rumahku, kita undang, terus tiba-tiba kita nggak netral, kan itu kan bodoh kalau misalkan kita nggak netral. Jadi kita tetap harus netral, harus merangkul semua orang-orang, mau tuh pihak ini, mau pihak itu, karena memang kita punya tanggung jawab di situ gitu. Nggak boleh yang asal, oh ini pihak ini, oh ini pihak ini, enggak gitu. Kalau aku dukung siapa? Kalau aku dukung pemerintah. Pemerintah di situ kan sudah kita itu negara hukum, nggak boleh semena-mena, tetap harus ada aturannya. Walaupun statusnya adalah dokter, ya, tetap di sini setidaknya ada syarat-syaratnya. Misalkan nih, kan kita juga nggak boleh menyesatkan usaha orang, guys. Tidak boleh menjatuhkan usaha orang. Kita juga butuh tahu. Karena apa? Karena ketika kita itu sudah ngetes di lab, karena setiap lab itu berbeda. Walaupun bahan kamu tuh bagus, setiap lab itu berbeda. Kenapa ditanya bahwa barang atau produk tersebut dapatnya dari mana? Takutnya kena terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain di dalam kandungan itu krem. Nah, makanya yang berhak untuk mengecek atau mereview itu biarkanlah BPOM. Gitu. Jadi kalau kayak kita influencer membantu BPOM untuk menyebarluaskan bahwa produk yang sudah direview oleh BPOM itu tidak bagus gitu. Setuju nggak? Setuju. Kalau kayak gitu nggak akan ada mudorot gitu kan. Misalkan kita ingin membantu nih, saya dokter, saya ingin membantu masyarakat. Cara saya adalah begini. Kalau cara saya, loh kok ternyata ini ada kandungan yang tidak baik ya. Nah, ini yang perlu saya tanyakan adalah, saya lapor sama pihak BPOM. BPOM, ini bagaimana? Ini ada kandungan yang nggak bagus loh dari produk ini. BPOM ini kekurangan SDM ya, sampai nggak tahu bahwa produk ini berbahaya dan membahayakan masyarakat. Nah, nanti BPOM itu akan segera mengecek. Nggak mungkin kan BPOM nggak ngecek. Gitu ya. Jadi kalau dibilang pro sama siapa, aku tidak pro sama siapa-siapa. Saya pro kepada peraturan yang berlaku di Indonesia, supaya tidak terjadi perpecahan, supaya tidak berantem ini dan itu. Jadi semuanya itu perlu komunikasi yang baik, guys. Bukan terus tiba-tiba dari sini berantem ini memecah masalah, bla 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 bla. Akhirnya yang sini nggak terima, kurang ajar lu ya, lu begini berantem lagi gini. Aduh, jadi nggak akan selesai masalahnya. Ya itu kalau versi saya. Ini kan negara hukum. Semuanya itu tetap harus ada adab, ada etikanya. Ketika kamu ibaratnya dipukul sama orang, kamu lapor kemana? Masa kamu mau lapor ke kakakmu? Kamu laporlah ke polisi. Ibaratnya keluargamu polisi aja nggak. Ibaratnya misalkan nih polisi sesama polisi ya. Aku dari keluarga polisi, tiba-tiba gue berantem gara-gara kakaknya gue polisi, gue lapor sama kakak gue. Salah, tetap aja seperti kakakku akan menyarankan lapor kamu kepada pihak yang berwajib atau kepada lokasi yang terdekat, TKP. Nah, tempat kejadian perkara terdekat, yang terdekat. Nah, karena itu aturannya begitu. Nah, paham kalian sampai sini? Paham kalian sampai sini. SDA, ya salah, namanya manusia, ya kan? Apalagi kalau aku ngomong gini-gini, ya kan? Tapi kan udah diluruskan, SDM, sumber daya manusia. Nah, kalau SDA sumber daya alam. Nah, paham dari sini. Giliran aku salah ngomong SDA diketahuin SDA. Yang penting kan lu udah ngerti gitu, apa, bagaimana, seperti apa. Ini pret kayaknya yang buzzer udah pada cair kayaknya ya. Hah? Ya, mau dong beli bakso. Lumayan niche. Lumayan loh. Pret. Mau beli bakso udah cair. Udah cair ya? Enaknya udah cair. Aku tuh lihat dari kemarin tuh para buzzer aku ya, waktu itu zamannya waktu itu kan, karena dia ngatain aku comot dia, tahu nggak yang rumahnya kayak kandang sapi. Rumahnya kayak kandang sapi, terus dia nangis, dia sujud di bawah. Gitu. Kamu disuruh siapa gitu? Ya, terus akhirnya dia bilang nggak ada yang bisa bantu lo. Karena kalau udah ditangkap udah lepas tangan, pasti nyuruh. Nggak ada yang bisa bantu gitu loh.
Coba dipilih mau atau enggak. Kalau mau ayo kita jemput. Kalau mau yuk kita jemput ya. Kalau cuma dibilang ular, ya memang gue punya film, gue punya sinetron. Ada apa sih sama ular? Ada apa sama ular? Kamu dipatok ular metong. Bingung deh. Mami DP timnya siapa? Aduh nggak pakai tim-timan, saya nggak ikut-ikut di situ. Gue nggak ada tim-timan. Mak gue siapa berani ayo. Gue nggak pakai tim-timan, gue mah one by one. Lu sama gue ada masalah ya, lu sama gue. let's go, gitu. Nggak usah pakai tim-timan. Ngapain pakai? Gue mah netral di sini. Gue sebagai penduduk Indonesia, ya kan? Gue sebagai penduduk Indonesia yang taat hukum. Gue mengikuti peraturan yang ada. Karena ini negara hukum. Baru mak gue senggol dong. Pakai tim-timan, pakai keroyokan, ngapain pakai tim-timan? Kayak anak kecil aja, tim ini, tim itu, tim ono. Level mak gue tim-timan kalau mau ayo one by one. One by one aja kalau mau gebukin